Konnichiwa, halo sahabat Jeff semua, apa kabar? Semoga sahabat Jeff sekalian selalu sehat dan tetap menyaksikan acara-acara dari Japan Version Jakarta. Kembali lagi dengan saya Adi dan selamat datang kembali di Japan Scope Podcast Jeff Jakarta, seri diskusi interaktif dan santai yang membahas berbagai macam isu dan juga fenomena terkini tentang Jepang. Sahabat Jeff, sejak beberapa waktu yang lalu kemajuan teknologi digital berkembang pesat. Berbagai macam produk-produk teknologi digital juga semakin bermunculan dan juga dikonsumsi. Nah, termasuk metaverse. Tapi apa sih sebenarnya metaverse itu dan apa saja kelebihan dan kekurangannya? Juga bagaimana kira-kira perkembangan metaverse di Jepang. Nah, di episode kali ini kita akan secara khusus membahas tentang metaverse in Japan bersama Mas Hendy Reginald. Halo Mas. Halo, selamat pagi. Oke. Sebelum kita mulai Mas ya, aku bacakan dulu short bio dari Mas Hendy dulu ya. Iya. Jadi Mas Hendy ini saat ini bekerja sebagai dosen di BINUS University dan per Januari 2023 sudah di BINUS ASO School of Engineering. Beberapa penelitian yang sedang diteliti saat ini lebih ke arah teknologi kejepangan seperti e-learning bahasa Jepang, kemudian emoji di era digital communication, remake dan remaster di game-game Jepang, juga yang terbaru kesiapan masyarakat Jepang terhadap era multiverse. Jadi ini pas banget dengan apa yang kita bahas kali ini ya kan Mas? Iya benar banget nih, lagi tren ya multiverse. Mas Hendy, ini kita udah lama banget gak ketemu ya Mas ya? Udah, karena pandemi jadi lama gak ketemu. Oke, Mas langsung aja ya Mas ya. Iya. Kita sebelum kita membahas lebih jauh nih tentang metaverse dan segala macamnya, mungkin kita perlu kasih semacam groundwork gitu ya, supaya teman-teman sahabat JF juga lebih paham apa sih metaverse itu. Jadi sebetulnya apa sih Mas konsep metaverse ini tuh? Ya, sebenarnya kalau kita dengar-dengar nih dari berbagai internet, dari berbagai sumber, metaverse itu kan konsepnya beragam ya definisinya. Intinya sih kalau di internet dibilang bahwa metaverse itu semacam fase berikutnya, the next phase of internet. The next phase of internet ya? Iya, tapi kalau menurut saya, ini semacam kayak kita lagi ketemu sama benua baru. Oke. Iya, kalau dulu kan benua Amerika diketemuin, Betul. masih kosong tuh. Betul. Nah, terus mulai dibangun tuh bangunan, segala macam infrastruktur. Nah, ini juga sama. Metaverse ini ibaratnya kita baru aja menemukan benua baru, lahan baru, tapi masih kosong. Nah, gimana caranya supaya metaverse ini, dunia baru ini atau benua baru ini bisa ditinggalin, bisa berguna, dan juga bisa menjadi daya tarik sendiri, gitu. Jadi gimana Mas caranya supaya itu bisa menjadi daya tarik sendiri? Nah, tentunya kita harus pelajarin dulu si metaverse itu apa, terus juga dari berbagai ilmu pendidikan ya, dari misalkan dari mulai dari infrastrukturnya, blockchain-nya atau internetnya, policy atau undang-undangnya, jangan sampai nanti ada pelanggaran undang-undang gitu ya. Sama dari sisi macam-macam lah ya, bisa dari education, hospitality juga bisa, tata krama, hospital tourism segala macam juga bisa ditilik gitu. Tapi kalau misalnya kita simpulkan bukan simpulkan, tapi kalau misalnya kita definisikan secara sederhana, metaverse itu apa sih Mas? Nah, ini nih menarik nih, karena kemarin saya keingat gitu ya, kalau orang lain bilangnya mungkin karena ini untuk internet gitu ya, jadi selalu yang baik-baiknya. Tapi kalau saya sudah pelajarin, ini metaverse ini semacam lahan baru dari kapitalisme. Ujung-ujungnya nggak jauh-jauh dari sana. Ujung-ujungnya nggak jauh dari kapitalisme. Okay. Lahan baru banget nih, lagi fresh-freshnya gitu. Nah, metaverse sendiri kalau menurut Mas Adi gitu ya, saya juga penasaran nih pendapat Mas Adi. Dengar metaverse itu kapan sih? Kalau dengar metaverse pertama kali itu jujur sih di pandemi kemarin. Iya. Di tengah-tengah pandemi kemarin mungkin 2020, 21 sekitar situ. Oke. Ketika pertama kali metaverse ini dipublish ya, mulai dirilis digaungkan ya, digaungkan ya. Nah,
sebelum kita mulai gitu ya metaverse itu apa dan segala macam, ya mungkin kalau kita dengar metaverse yang dibayangkan kita adalah dengan headsetnya, dengan dunia 3 dimensinya segala macam. Nah, saya pengen ajak teman-teman sekalian tuh bayangkan kalian pas bangun tidur gitu ya. Kalau kita bangun tidur tuh bayanginnya ya paling buka mata ya ngeliatnya lampu langit-langit gitu ya. Terus kalau lagi bete pas lagi hujan ya paling balik badan kiri kanan segala macam. Nah, dengan adanya metaverse gitu, kalian sebenarnya tinggal pakai kacamata VR-nya dan kalian bisa set. Oh, sekarang saya lagi pengen nih pagi-pagi bangun lihat Santorini atau pagi-pagi lihatnya Hawaii gitu. Padahal lagi di kamar kos. Padahal lagi kamar kosan gitu. Nah, menarik nggak sih kalau misalkan itu baru yang kita bayangkan sesimpel itu. Nanti kita akan lebih bahas lebih jauh lagi di dunia Jepangnya di Jepangannya seperti apa, di generalnya seperti apa gitu. Kemudian kalau metaverse ini kapan kira-kira pertama kali muncul sebetulnya? Nah, metaverse kalau kita lihat di slide berikutnya mungkin. Nah, ini metaverse ya. Kalau sebelumnya kita lihat ini ada orangnya kakinya hilang gitu. Tapi rata-rata memang yang sementara di-create baru muka, terus ada tangannya, ada badannya. Nah, ini melayang-layang tuh nanti gerak gitu. Terus tengah juga ada beberapa versi dan yang kanan juga. Nah, ini semua avatar di metaverse. Ngomong-ngomong avatar ya semua orang tahu lah ya, avatar itu semacam kayak diri kita di dunia yang persona di dunia bukan di realitinya gitu. Oke, selanjutnya mungkin nah ini ya pengertian dari di internet, the virtual world that will usher in the next phase of the internet. Ujung-ujungnya sih mengatakan bahwa ini loh fase internet berikutnya. Kalau kemarin-kemarin kan kita googling ya udah munculnya cuman teks segala macam. Nah, kalau misalkan dengan metaverse ini, kalau misalkan kita googling misalkan gini, saya mau cari tahu T-Rex itu kayak apa sih? Kita ketik T-Rex, kita bisa langsung tuh ngelihat image 3D-nya. Kalau sekarang di Google gitu ya, T-Rex adalah definisi kalau kita mau lihat gambar, ya lihat gambar, video kita lihat video. Tapi kalau misalkan suatu saat nanti kalau misalkan 3D asset ya, 3D jadi semacam modelingnya berupa 3 dimensinya kita bisa sudah diciptakan. Kalau kita mau lihat T-Rex, ya udah kita bisa lihat beneran pakai kacamata VR. Oh, ini ekornya sepanjang ini ya. Oh, taringnya begini gitu. Nah, itulah fase yang namanya fase berikut dari internet. Jadi nggak cuma berupa teks, nggak cuma berupa video yang kita disajikan begitu aja terus kita lihat, tapi kita sendiri yang mengeksplor gitu. Ya. Nah, berikutnya yang tadi ya pertanyaannya, metaverse itu apakah, kalau tadi saya tanya ke Mas Adi kan, Mas Adi bilangnya ya baru 2020 lah dengarnya pas pandemi. Nah, kalau kita lihat siapa sih? Ini ada gambar Neil Stephenson ya. Ini adalah pengarang novel judulnya Snow Crash. Kalau dilihat novelnya gambar covernya apa ya? Modern ya. Kayaknya kesannya futuristik gitu. Betul. Tapi novel ini tuh baru munculnya tuh udah lama. Jadi tahun 92. Nah, di tahun 92 novel ini keluar judul Snow Crash dan di sini diperkenalkan lah kata-kata metaverse. Gitu. Siapa sangka ya sekarang tahun 2023 sudah sekian tahun berlalu baru beneran bisa nih di-create. Jadi istilah metaverse ini sendiri itu sudah muncul dari tahun 1992. Iya, di novel ini ya, Snow Crash ini ya. Konsep karena aku nggak baca si novel ini ya Mas ya. Tapi konsep metaverse yang ada di novel ini dengan yang sekarang ini apakah ini sama atau bagaimana? Mirip. Kalau di sini dia bilangnya metaverse is a vast digital universe that exists alongside the actual world. Jadi dia masih bilang suatu universe ya, suatu dunia digital yang luas banget yang muncul yang seiring dengan dunia nyata kita, dengan realita kita. Ya ibaratnya kalau mimpi kan kita ya pas lagi mimpi aja tuh, tanpa sadar kita baru masuk ke dunia yang lain gitu. Betul. Ya. Tapi kalau metaverse ini ya kapanpun kita mau, kapanpun kita pengen katanya ya, itu bisa. Jadi kalau metaverse dalam
dalam konsep novel ini dia lebih ke apa yang terjadi di dunia nyata juga terjadi di dunia digital. Dan itu apa namanya? Masih ada interconnected gitu ya. Irisannya lah ya. Kalau nggak salah kemarin sempat ada film judulnya Ready Player One. Iya, benar ya judulnya ya. Nah, itu juga sama mirip konsepnya. Oke, konsepnya seperti itu ya. Oke. Nah, tapi kemudian ya itu kan 1992 nih. Kemudian gaungnya itu kan memang baru akhir-akhir ini gitu. Tapi gara-gara siapa? Ya siapa lagi ya kalau bukan perusahaan yang sekarang menamai dirinya Meta. Iya, betul. Nah, karena itulah sebenarnya saya juga pertama kali Facebook ganti nama jadi Meta. Betul. Kenapa sih dia berani banget kasih nama perusahaannya Meta? Karena dia tahu ke depannya arahnya ke sana. Memang Metaverse sendiri bukan punya si Facebook atau si Meta itu sendiri. Metaverse itu punya banyak orang gitu ya. Kadang Sony juga create atau Apple bentar lagi juga akan bikin, Microsoft juga sudah mulai bikin. Nah, jadi orang kan baru pikirannya tuh Metaverse ya punya Meta gitu. Sebetulnya bukan gitu juga gitu ya. Karena menang di namanya tadi itu ya. Nah, tapi apakah kita sendiri sebenarnya sudah sampai di Metaverse ini, Mas? Atau di idealnya Metaverse belum? Idealnya Metaverse belum, tapi sudah di Metaverse. Jadi kan saya juga sempat ya baca-baca artikel terkait, lihat beberapa diskusi tentang Metaverse. Jadi gini, ada muncul pertanyaan seperti ini. Kalau Metaverse ini muncul dan ternyata ujung-ujungnya ada suatu kesalahan, kendala segala macam, gimana nih penanggulangannya gitu? Nah, justru ini dibalik. Kalau dulu di zaman internet muncul duluan tanpa orang sadar, terjadi kendala-kendala internet, baru orang cari perbaikannya. Betul. Tapi Metaverse ini sebenarnya ibaratnya kita baru beli DP tanah rumah. Jadi kita baru, saya tahu tuh ada rumah saya bentar lagi ada di daerah A. Tapi saya bisa tinggal nggak? Belum. Nanti dulu gitu ya. Kalau mau tinggal ya bisa lah, cuman infrastrukturnya belum lengkap. Ibaratnya kalau kita sudah maksa nih tinggal gitu ya, kalau kita mau ke supermarket ya agak kesendat-sendat gitu, belum ada juga. Ada tapi nggak ada misalkan gitu ya. Mungkin ada tapi bahasanya bukan bahasa Indonesia misalkan. Jadi Metaverse yang sekarang kalau Mas Adi tanya, ada nggak sih? Ada sih ada, tapi belum ready banget. Nah, tadi yang saya bilang kenapa internet duluan muncul, kendalanya baru belakangan, baru kita kasih semacam solusinya. Nah, kalau Metaverse ini kenapa sih nama Metaverse ini digaungkan dulu, tapi wujud aslinya yang real idealnya belum ada. Justru karena itu kita perbincangkan sekarang, kita cari tahu kendala-kendala yang akan muncul seperti apa, supaya kita cari tahu solusi yang nanti akan terjadi itu apa. Jadi mitigasi dulu nih. Jadi intinya masih test drive lah ya. Test drive. Oke. Nah, kalau bisa dibilang kita sekarang masih di tahap awal dari Metaverse ini ya. Kita baru buka pintu nih, baru mau mulai. Tapi apa aja sih yang sudah bisa kita lakukan di Metaverse ini? Yang sudah kita bisa lakukan ya tentunya berinteraksi sama orang. Jadi konsep Metaverse ini sebenarnya untuk mengajak orang bertemu, nggak cuman diam sendiri aja gitu. Jadi dia bisa berinteraksi dengan orang lain. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, Metaverse itu nggak langsung muncul sekonyong-konyong Metaverse hadir gitu, enggak. Ada apa ya, semacam pencetusnya awal-awalnya tadi ya, novel dulu. Terus kalau kalian yang tahu game The Sims, mungkin Mas Adi main game The Sims nggak? Nah, main. Kalau main The Sims itu kan kita bisa bangun rumah kita pengennya seperti apa, terus bisa bangun karir kita, kita bisa mau apa aja deh, pokoknya kita yang atur. Nah, cuman kekurangan game itu apa sih? Ya kita feel alone gak sih? Kayaknya semua sendiri aja. Untuk chat sama orang di game itu belum ada tuh zaman dulu. Zaman dulu ya, yang kalau mungkin sekarang mungkin udah ada tuh tambahan additionalnya. Betul. Cuma zaman dulu tuh kayaknya I'm the king gitu. Saya rajanya. Mau bangun rumah kayak apa, mau punya aset seberapa banyak, ya silakan diatur. Nah,
dari game The Sims gitu, kita mengenal game yang namanya MMORPG. RPG kan role playing game, tapi ini ada semacam online-nya lah, versi online-nya yang kita bisa berinteraksi, kita bisa beli barang, tukar barang, ya berbagai macam. Dari situ, dari The Sims kita bisa berinteraksi, kita bisa bikin aset, terus masuk ke game MMORPG. Nah, dari situ kita juga kita juga bisa lihat ada Friendster ya zaman dulu, mungkin nggak terlalu terkenal. Terus Facebook dan Instagram, yang sekarang terkenal kan Instagram. Nah, Facebook dan Instagram ini apa sih hubungannya sama game tadi? Tren itu terus ada tren baru, ya. Facebook itu kan inginnya kita selalu terkoneksi dengan teman-teman kita yang nggak ada di sama-sama di Jakarta. Mungkin kalau kita dulu tinggalnya di Aceh, terus kita pindah ke Jakarta, kita pengen nih ketemu lagi sama teman SD kita, teman TK kita ya. Facebook dulu kayaknya senang banget gitu ketemu teman lama. Nah, balik ke yang tadi, games The Sims, MMORPG dikombin dengan media sosial, lahirlah beberapa game-game berikutnya yang menggunakan alat-alat. Salah satunya Wii, Nintendo Wii. Nah ini PS Move ya, ada kita bisa ngarahin, misalkan kita mau main golf ya arahin aja nih si sticknya. Ya, jadi seolah-olah ini sticknya memang seperti itu ya. Lanjut lagi kalau dilihat di gambar berikutnya. Nah mulai canggih nih, kalau kemarin baru cuman ayunan sticknya aja, mulai ada kamera-kamera seperti ini yang dipasangkan di kepala ya. Bentar lagi juga Apple katanya dengar-dengar di tahun ini juga nih. Nah kalau di kiri ini kan punyanya PlayStation VR 1, ini yang VR kedua nih baru muncul minggu ini ya, dalam minggu ini kalau nggak salah. Kemarin sudah di review tuh sama YouTuber. Nah kalau yang di kanan atas itu punya Microsoft HoloLens. Sebelumnya juga kita punya Google yang mengangkat Google Lens, Google Glass ya. Tapi kan nggak terlalu booming. Karena ada beberapa policy yang takut lah ya, orang mungkin dengan kacamata seperti itu difoto sembarangan segala macam sehingga dia kesendat. Nah, selanjutnya kita bisa lihat. Nah, oke, berarti tadi ya, kalau setelah kita sambungkan dengan kamera-kamera kayak Oculus, Google Glass segala macam, benar-benar yang memboomingkan ini, itulah hebatnya Tuhan ya. Dengan adanya suatu bencana COVID-19, kita semua harus melek dengan teknologi. Nah, akibatnya apa? Kita jadi sadar, meskipun kita tanda kutip ditahan di rumah kita sendiri, di kamar kita sendiri, kita pengen loh tetap berinteraksi. Nah, semua yang tadi kita sudah sebutkan, game-game tadi, peralatannya segala macam, sampai Facebook, Instagram, Zoom segala macam, melahirkan konsep metaverse ini lebih matang lagi. Ya mungkin tadinya cuman angan-angan, nah sekarang udah mulai nih bisa. Kalau kita lihat di sini, metaverse itu sendiri apa aja sih syaratnya baru bisa jalan gitu, baru bisa going? Pertama, dia harus pakai internet. Nah, sama kayak kemarin ya, kita Zoom, kita pakai Microsoft Teams atau Skype. Kalau nggak ada internet, bisa nggak kita komunikasi? Nggak ya. Jadi internet itu sudah jadi semacam ya air nih, kayak gini nih. Kita nggak bisa hidup. Mungkin kalau nggak ada AC, asal dari internet kita masih bisa lah senang gitu. Nah, tapi internetnya seperti apa? Harus internet yang cepat, high speed. Kedua, peralatannya. Kalau peralatannya nggak ada ya bisa sih, cuman kurang komplit aja rasanya. Terus kita harus punya teman. Kalau kita cuma sendiri ya balik lagi kayak game tadi ya, game sebelumnya kita sebut tadi, sendiri aja kita mau ngapain gitu kan konsep metaverse ini berinteraksi. Nah, kalau sudah ada itu, ini pelengkap-pelengkapnya nih yang di bawah, ada Bitcoin ya, ada mata uangnya, jadi kita bisa jualan di metaverse. Tadi kan Mas Adi tanya kita bisa apa aja sih. Selain bisa berinteraksi ya tentu orang-orang yang tadi saya bilang juga, kapitalisme ya melihat ini peluang. Dia bisa jualan, dia bisa pameran, dia bisa bikin suatu event ya. Nah, aset-aset seperti itu juga diciptakan. Jadi ini Bitcoin, ini aset. Jadi kadang ada yang mulai bangun, kalau misalkan kamu bangun rumah di platform ini, kena charge biayanya sekian.
Kalau kamu mau tampilkan pengumuman ini di sistem platform ini, ya kamu akan kena charge sekian gitu. Jadi ada aset-asetnya nih. Dan yang paling terkenal kemarin adalah NFT, di mana satu karya yang diciptakan diklaim IP-nya ya, intellectual properties-nya, dan tersambung ke internet. Ini semualah yang akan menjadi dunia baru kita di fase berikutnya. Oke. Nah, kalau kelebihan dan juga kekurangan dari metaverse ini apa sih? Pro cons-nya? Pro cons, oke. Tadi ya seperti tadi kita ngomong, bangun pagi aja tuh kalau ngebayangin di hutan, di pantai segala macam yang kita pengen aja, yang kita suka aja, itu bisa. Jadi pro-nya adalah tentunya kita bisa langsung segera sampai di tempat yang kita pengen. Kita punya impian, misalkan saya pengen deh punya kamar, saya pengen punya dapur segala macam yang luas, ya kita create sendiri, wallpapernya mau kayak apa, sofanya mau kayak apa, kita yang punya asetnya sendiri, kita bisa bangun. Terus interaksi sama teman, kita mau jadi diri kita seperti apa. Kadang ada ya beberapa orang yang ngerasa dia lihat cermin, kayaknya ini bukan diri saya deh. Ya, saya di persona yang lain nih misalkan gitu ya. Nah, dengan adanya pemikiran-pemikiran seperti itu yang tadi kita lihat di gambar tadi, ada avatar namanya. Dia mau bangun rambutnya seperti apa, ya, dia create rambutnya seperti apa, make up segala macam, fashion yang dia suka, silakan ditampilkan. Jadi yang pertama tadi kita bisa punya fasilitas yang kita inginkan. Yang kedua, kita bisa berinteraksi dengan orang yang jauh di luar sana. Ketiga, kita bisa menjadi seseorang atau pribadi yang kita inginkan. Iya, memang itu sebagai sarana lah, nggak bisa sepenuhnya. Terus bagi orang-orang yang ekonomi rendah, mungkin suatu saat bisa punya fasilitas di metaverse, ya dia akan senang. Kayak saya pernah dengar ya, teman saya bilang kalau di Hong Kong itu kan kamarnya kecil banget tuh. Nah itu akan kapan sih dia punya ruangan segede di metaverse? Nah itu bisa memberikan harapan-harapan baru. Tapi nggak cuma harapan baru ya, kontranya juga ada. Kalau kita lihat tadi masih perlu dibangun undang-undang. Undang-undang, jangan sampai ada data-data pribadi kita diambil, dicuri. Nah gimana tuh untuk ngebangun sebuah data pribadi kita masih aman. Dan kebiasaan kita, karena gini, misalkan di game itu kita senang dengan suatu makanan tertentu lah, kita sering comot makanan di game tertentu. Itu sebenarnya pattern polanya itu bisa ditangkap tuh sama si e-commerce. Ternyata misalkan Mas Adi setiap pagi avatarnya bangun ambil cake. Ternyata ini orang seneng ya. Berarti next time saya kasih iklan-iklan yang kayak gitu gitu. Atau fashionnya misalkan. Dia seneng nih karakternya, fashionnya begini. Nah, yang kayak gitu tuh kadang ada lah ya, beberapa orang masih ngerasa insecure. Ada juga yang ngerasa it's fine gitu ya, silakan. Gitu. Nah, terus kontranya tentunya anak-anak yang mungkin di bawah umur segala macam, akses tertentu di sana, percakapan segala macam atau video-video yang ditonton di metaverse itu belum ada tuh yang dampingin filternya ya. Terus kalau kita lihat nih, mungkin back dulu sebelumnya. Nah, kalau lihat, udah pernah lihat beneran belum sih kacamatanya? Udah pernah ya? Udah pernah coba juga. Udah pernah coba juga ya? Berat nggak sih? Itu dia. Berat ya? Berat. Apalagi kalau pakai kacamata itu kan jadi nggak nyaman. Iya, nggak nyaman. Kalau nggak pakai kacamata nggak jelas, tapi kalau pakai kacamata nggak nyaman. Nggak nyaman, betul. Benar. Terus kalau misalkan kita kalau nonton TV, ya udah enak ya, mau ke kiri, ke kanan segala macam enak. Nah, si ini sayangnya karena masih tebal, besar, ya ada beberapa orang nggak nyaman. Dan kontranya karena masih bergantung dengan baterai, internet, dan masih ada kabelnya nih. Nah ini kalau sebagian reviewer di YouTube gitu ya juga bilang kabelnya ganggu. Misalkan dia masih pakai kacamata, terus dia jalan-jalan, lari segala macam, kadang ketarik. Nah itu kontra-kontra yang sementara masih ada, gitu mas. Nah, kita udah ngomongin nih metaverse secara general ya. Tapi kalau perkembangan metaverse ini di Jepang sendiri seperti apa, Mas? Oke, tadi kan kita sudah ngobrolin ya metaverse secara umum. Sekarang kita masuk nih ke metaverse yang di Jepang. Kita mau tahu di Jepang itu kayak apa, ya. Nah,
ini gambarnya kalau kita lihat, wah balonnya gede banget ya. Itu ada orangnya, ada karakternya, terus ada tulisan nih jalan-jalan. Betul. Bisa nggak sih di dunia nyata kayak gini? Mungkin bisa, tapi sekarang belum tentu. Yes. Nah, hal-hal yang di luar nalar kita yang di dunia nyata ini nggak bisa, di metaverse ini bisa. Ini yang ini gambar ini beneran ya. Gambar ini diambil dari suatu perusahaan yang menamakan diri dia Hiki. HIKKY. Setelah dicari tahu Hiki ini apa sih? Ternyata Hiki ini diambil dari kata hikikomori. Oke. Mungkin kalau kita ulas sedikit, hikikomori itu intinya orang yang senang menyendiri aja di kamar gitu ya, tutup, mengurung diri di kamar. Benar. Jadi Hiki ini memang kalau nggak salah di dalamnya ada salah satu atau beberapa orang yang bekerja di sana juga dia punya penyakit yang menyebabkan dia agak susah ke kantor sehingga dia harus bekerja dari rumah, terus juga susah lah kemana-mana gitu, dan dia senang bekerja di sini. Dia mendirikan perusahaan, jadi dia bekerja di sini. Nah, ini salah satu gambar yang saya ambil dari namanya virtual market, eventnya namanya virtual market. Jadi event virtual market ini memberikan kesempatan bagi orang-orang Jepang untuk datang lihat pameran-pameran apa aja, fasilitas-fasilitas pameran, exhibition, lagu, video, iklan, apapun deh pokoknya di sini. Tapi dengan tampilan yang sangat-sangat sangat nggak biasa gitu. Kadang bisa jalannya sambil miring, sambil terbang ke langit. Nah, kalau kita kan belum tentu tuh jalan ya lurus aja gitu. Tapi kalau misalkan kita pakai avatar kita bisa tuh sampai ke atas segala macam. Bahkan kita lagi ikut pameran tentang sesuatu yang berbau laut. Nanti dia akan ajak kita di laut, entah menyelam di lautnya kan, entah apa. Jadi kita jadi dapat feel virtual reality-nya. Nah, tadi ya virtual market. Terus berikutnya kalau tadi kan baru pameran virtual reality nih. Coba berikutnya, nah ini kalau Mas Adi lihat, ini salah satu universitas di Jepang, University of Tokyo. University of Tokyo ini di bulan Oktober 2022 lalu mendirikan suatu school ya, suatu program. Program yang langsung aja dia tembak nama programnya Metaverse. Oh, sudah sejauh itu ya penetrasi baru mulai nih Metaverse ke dunia. Tapi kaget kan, maksudnya belum jadi barangnya tapi udah langsung diajarkan Metaverse. Ibaratnya kalau kagetnya saya nih, ibaratnya kayak anak SD udah dapat mata pelajaran Metaverse gitu loh. Kayak gila keren banget ya. Nah, ini jadi dia bukan jurusan yang mendapatkan gelar, bukan. Jadi Metaverse ini diajarkan untuk beberapa pangsa pasar. Oh, tapi bukan bergelar ini? Bukan. Jadi dia di bawah naungan Faculty of Engineering. Ya, jadi sebentar saya coba cek lagi. Ya, dia di bawah School of Engineering. School of Engineering. Jadi benar-benar di-create untuk siapa? Bukan hanya untuk mahasiswa. Kalau kita pikir kan, kampus pasti untuk mahasiswa deh. Mana bisa sih orang luar masuk gitu kan? Betul. Nah, yang bikin kagetnya lagi, selain nama selain programnya namanya Metaverse, terus di Oktober 2022 udah launching, yang jadi pesertanya yang dibolehkan adalah anak SMP dan SMA. Oke. Jadi dari SMP SMA dia bisa nih ikut pelajaran Metaverse. Berarti ini untuk sebenarnya untuk umum gitu atau? Iya, dia buka untuk umum. Dia kenapa sih SMP sampai SMA? Supaya dia membuka cakrawala SMP SMA Metaverse tuh kayak apa sih? Gitu. Terus juga dia mengencourage, ternyata di mana-mana sama ya. Kalau saya sekarang kan kerja di bagian engineering juga ngerasa kok cewek di dunia engineering itu dikit. Ternyata di Jepang juga sama. Saya teman-teman juga sama gitu. Wanita itu masih kurang banyak. Dia mengencourage untuk ayo engineering itu bisa loh untuk usia apapun, gender apapun, sehingga dia memperkenalkan ke anak SMP dan SMA bahwa engineering itu nggak terbatas cuman untuk cowok aja, gitu. Nah, nggak sampai situ aja saya kagetnya. Dia mengajarkan ke orang sampai yang senior, jadi sampai yang sudah bekerja. Oke. Jadi misalkan nih,
engineering yang sudah lulus kuliah, terus dia mau nimba ilmunya lagi, dia bisa ikut di situ belajar. Ya, dia bisa ikut. Jadi jatuhnya lebih seperti kursus gitu. Ya cukup. mungkin kalau kita nganggapnya gitu ya. Tapi kalau saya baca apa sih fungsinya gitu, saya nggak tahu tuh istilah di mereka apa. Ya. Apakah juku atau mata kuliah atau segala macam. Yang pasti nanti setelah ikut pelajaran ini mereka akan dapat sertifikat. Oke. Entah mereka membuat program sertifikasi atau segala macam. Mungkin saya akan coba cek lagi lebih lanjut. Yang pasti tadi kenapa ya orang sudah lulus kuliah juga diajak, karena reskill, tujuannya reskill, reskilling. Menarik ya. Jadi pengen ikut saya. Nah benar, ibaratnya kita yang sudah lulus kuliah aja, kalau kita nggak nambah ilmu, kita ketinggalan loh. Iya. Apalagi ini yang the next thing kan, the next big thing gitu. Betul. Kita masuk, taruhlah orang kerja dari jam 9 sampai jam 5. Pulang rumah kadang kita masih ngurusin kerjaan, benar nggak? Betul. Nah, untuk menimba ilmu baru lagi sampai sedalam itu, se-immerse itu, kita kurang. Betul. Nah, si University of Tokyo ini ingin merangkul orang-orang seperti itu untuk, ayo kamu harus belajar lagi. Kalau kamu nggak belajar lagi, kamu kalah loh sama orang di luar sana, di luar negeri sana gitu. Itu ya, dari sisi pendidikan tadi sudah, dari sisi commerce juga sudah, dan ada dari perusahaan rekrutmen. Jadi dia menggelar wawancara kerja dengan cara recruiting dari overseas menggunakan si metaverse. Jadi anonymous tuh, dia benar-benar fokus dengan cara jawabnya. Terus juga orang luar negeri nggak harus datang gitu kan. Nah mungkin dia bisa lihat tuh penampilan avatarnya yang dia create seperti apa sih. Berarti bukan sorry aku potong mas. Berarti bukan kayak pakai Zoom atau apa, tapi malah pakai metaverse ini. Iya. Dengan tampilan avatar dia di metaverse itu. Betul. Oh menarik. Dan yang terakhir saya tadi juga nyari-nyari lagi di 4 bulan terakhir ya, berarti di Oktober juga masih. Itu ada salah satu universitas atau sekolah gitu di Jepang, saya lupa tadi di Fukuoka kalau nggak salah. Dia mengajarkan matematika lewat kelas di metaverse. Nah kalau di Zoom kan saya juga pengajar gitu ya. Anaknya matiin layar lah, kita nggak tahu dia berinteraksi atau enggak. Kita cuma mengandalkan dia nyalain kamera atau dia bersuara selesai. Tapi kalau di dunia metaverse, si anak itu harus misalkan, oke, anak-anak sekarang kita tulis ya di papan tulis yang ada di metaverse, berarti kan dia harus aktif tuh pencetin. Ada aktivitas yang harus dia lakukan di metaverse itu. Betul, dia harus arahin pointernya untuk maju ke papan tulis. Jadi dia nggak bisa multitasking ngerjain PR lain segala macam. Nah, gak bisa jadi tidur atau jadi dia harus aktif tuh gerakin tangannya gitu ya. Jadi untuk memotivasi anak belajar, kalau di survei ditanya di situ lebih meningkat. So kita dosen-dosen, kita pengajar, kita udah harus melek nih. Kita harus catch up dengan metaverse sistem ini. Jangan-jangan JF juga abis ini harus bikin program di metaverse. Nah, misalkan JF saya pengen deh JF itu punya satu studio green screen, di mana kalau anak-anak masuk dia akan langsung melihat, ini Chanoyu, ini lagi di Jepang di stasiun mana. Jadi kalau misalkan nggak usah di JF juga, di manapun lah ya. Misalkan saya mau belajar Jepang terkait dengan cara beli tiket, atau yang paling mudah deh, mau pakai Jido Hanbaiki. Nggak mungkin ya Jido Hanbaiki-nya kita taruh di sini cuma untuk belajar. Betul. Ya udah pakai aja sih, kita scan 3D asetnya, taruh di sini, mereka pakai kacamatanya, nggak usah banyak-banyak, satu aja. Kita ngajarin nanti pencet ini dan ini ya. Kalau ada dengar suara ini, kamu pencet yang ini. Nanti sampai keluar berarti kamu berhasil, dapat skor. Gantian berikutnya gitu. Nah, dunia pendidikan harapannya seperti itu ke depannya. Menarik juga ya. Tapi saya nggak nyangka loh kalau penetrasi metaverse di Jepang sudah sampai sejauh itu. Iya, sudah apalagi sampai sejauh itu. Ya. Selain itu ada lagi mas? Ada fashion show. Pastilah ya fashion show. Mereka dengan berbagai fashion yang ada di sana. Tadi rekrutmen sudah. Nah ini penyandang kebutuhan khusus. Kadang ada
anak-anak atau yang penyandang imobilitas. Jadi dia nggak bisa kemana-mana. Dengan memberikan metaverse itu memberikan harapan yang sangat besar bagi mereka untuk bisa berkeliling dunia, berkeliling ke dunia impian yang dia pengen jalankan, dan dia bisa bekerja di situ. Dia bisa jadi teller bank, dia bisa jadi apapun lah di metaverse itu. Jadi itu memberikan suatu harapan baru, ya, memberikan lapangan kerja baru juga. Jadi untuk hikikomori juga sama. Jadi ada anak-anak di Jepang itu yang hikikomori, dia nggak mau jalan keluar, takut dijudge sama teman-temannya. Nah, pelan-pelan di terapi dengan metaverse ini, dia diajak berinteraksi pakai karakter, pakai avatar. Kalau dia sudah mulai pede, berinteraksi segala macam, pelan-pelan diajak kumpul bareng-bareng temannya yang lain yang menggunakan metaverse itu juga. Udah dilatih di situ. Jadi semacam di terapi. Jadi pelan-pelan ya dari dunia digital kemudian berangsur-angsur pelan-pelan ke dunia nyata. Ya. Okay. Nah, kenapa sih muncul hikikomori itu ya? Dia nggak pengen dijudge sih sebenarnya kalau yang saya lihat tadi di berita. Sementara sih baru itu Mas Adi. Kenapa cuman baru segitu? Ya tadi. Karena masih tantangannya apa? Ya, kalau saya awal, boleh kasih tahu tantangannya. Pertama, undang-undang keuangan masih belum ada nih. Misalkan kita lagi ada transaksi, misalkan mau beli baju, fashion. Tapi siapa sih yang memberikan potongan pajak? Potongan pajak negara mana nih? Negara metaverse gitu. Karena kan? Sudah melampaui batas negara. Nah, itu yang harus dibikin tuh policies-nya. Dan menariknya di Jepang di tahun 2022 ya, Japan's Prime Minister Fumio Kishida itu menggelontorkan dana di METI ya. METI itu Ministry of Economy, Trade and Industry, itu untuk bikin semacam panitia khusus untuk membikin undang-undang khusus metaverse. Jadi polisinya kayak apa sih? Jangan sampai dia asal masuk rumah orang di metaverse betul, gitu kan. Terus kita juga kenal namanya Web 3.0. Nah, kayak gitu diatur sama undang-undang. Jadi Jepang dari sisi Perdana Menterinya juga udah mulai gerak. Nah, tapi ini masih rancangan ya? Belum ketok palu kan? Belum. Masih masih mempelajari. Masih proses ya? Iya. Terus kendalanya internet lah ya tadi ya, harus cepat. Terus spesialis masing-masing bidang metaverse. Nah, tadi kalau kita lihat boleh kembali ke slide paling pertama sekali. Coba kita lihat. Nah, nggak bisa nih kita cuma ngandalin si orang IT aja. Saya misalkan yang ahli bahasa ya saya harus belajar tentang ini. Orang ahli fashion harus belajar juga. Semua kita harus belajar metaverse nanti, ya. Nah, kalau kita lihat di sini segmen yang paling tinggi ya, kalau grafiknya abu-abu itu pertama dia yang benar-benar bisa langsung diterapkan dan menyasar banyak pasar, e-commerce. Ya, kedua ke gaming. Yang ketiga terakhir itu di health and fitness. Oh, malah health and fitness ya? Iya, ketiga ternyata health and fitness. Jadi misalkan kalau kita kan ada ya beberapa aplikasi, kalau kita tahu waktu pas di pandemi kita nggak bisa kemana-mana, kita mau cek dokter, ada tuh aplikasinya di Indonesia. Kita bisa chat. Nah, tapi kalau chat doang atau cuman Zoom doang, kayaknya kurang nyaman ternyata. Ada yang bisa dikembangkan lagi ya, itu dengan metaverse. Misalkan nanti kayak smartwatch sekarang kan bisa mengukur tuh detak jantung. Nah, bisa mungkin merekam juga ya. Iya, merekam temperatur, suhu, kadar oksigen segala macam. Siapa tahu ke depannya Sony juga sudah keluarin kemarin Mi Copy namanya. Siapa tahu ke depan ya cuman kamera di mata, tapi juga semua perangkat yang mengukur detak jantung, kadar gula darah segala macam itu bisa masuk datanya ke dokter tersebut dan dia bisa analisis secara real time ya. Iya, betul. Iya. Kalau fitness sudah pasti lah ya, yang seperti kita lihat di Wii aja, game Wii ya main golf. Iya, olahraga sih sebenarnya. Karena itu kan kita nggak cuma main game, tapi kita harus gerak untuk mainkan gamenya. Iya, betul. Jadi kalau dibandingkan Zoom yang kita cuma duduk terus ngobrol, metaverse ini sangat-sangat membantu kita untuk bergerak aktif. Ya. Gitu. Oke. Nah, tapi kalau dari sisi publik Jepangnya sendiri bagaimana, Mas? Apakah mereka
seberapa besarkah animo mereka Oke. dengan metaverse ini? Iya, jadi kalau secara animo, kalau kita lihat di slide yang rada-rada terakhir, di angka-angkanya mungkin bisa di scroll ke paling akhir. Nah ini mungkin terakhir gitu ya, animo-animonya. Jadi Jepang itu juga sudah back ke sebelumnya. Nah ini, tahun ini aja, tahun lalu ini acaranya sudah mulai tahun lalu ya, di tahun 2022. Namanya Metaverse Expo Tokyo. Satu tahun itu 2 kali, ada yang di bulan Juni, ada yang di bulan Oktober. Jadi summer dan autumn ya. Nah, gambarnya kayak apa sih kalau kita lihat tuh sebanyak itu orangnya dan semua pakai kacamata ya, dan itu harus datang. Jadi harus face to face. Next kita bisa lihat. Nah, kalau gambarnya ini cara bacanya gini. Sebelah kiri ini adalah sisi pembawa pameran. Jadi yang dia sasar adalah dari virtual platform, digital twin, content production, AI, dan sebagainya. Tapi yang datang si undangannya berbagai macam orang tuh. Ada PR, manajemen, HR, media, entertainment, event organizer, dan segala macam masuk ke sini. Next kita lihat lagi. Nah, ini profile by industry. Yang paling tinggi industri yang datang adalah industri manufacturing. Ya, manufacturing dan communication. Dan yang paling tinggi berikutnya ranking 3-nya ya kalau nggak facility construction, di advertising ya. Kalau dari job title-nya atau title atau position yang paling tinggi di general employee. Iya. Sama corporate officer ya, masih karyawan-karyawan biasa lah yang datang. Mungkin ini suruhan juga ya dari kantornya gitu ya. Survei. Berikutnya kita lihat angka detailnya ya. Langsung aja di angka yang tebal di bawah. Ini dari tanggal 26 Oktober, 27 Oktober sampai 28 Oktober, 3 hari berturut-turut di tahun 2022. Ini tamu undangannya nggak redundant ya, jadi yang datang 3 hari berturut-turut dia udah kurangin, dia sudah buangin gitu ya datanya. Jadi ini adalah data pure perorangan yang berbeda setiap harinya. Jadi kalau kita lihat setiap harinya makin naik tuh. Dari hari Rabu 9.700, Kamis 11.000, Jumat 13.000, totalnya yang datang 34.000. Jadi kalau pertanyaan tadi ya, animonya seperti apa? Mungkin kalau sampai keluarga atau umum mungkin nggak terlalu besar animonya, karena mereka lebih nikmatin ya kalau bisa main game aja deh. Tapi kalau perusahaan-perusahaan sudah mulai harus alert di Jepang. Karena kalau yang keluarga juga mereka masih di rumah konsumen, aja. Konsumen sebagai masih konsumen. Produsennya dulu nih yang ditargetkan untuk tahap ini. Benar, karena dengan adanya metaverse dia bisa menghemat biaya sewa tempat, dia bisa menghemat facility. Betul. Ya itu tadi aja, nggak perlu tuh bawa jodoh hambaiki di sini gitu kan. Nah, aset-asetnya udah di metaverse. Gitu. Dan ada juga namanya NPC yang non playable character. Jadi misalkan, halo selamat datang. Kalau sekarang kita bisa bilangnya apa ya, chatbot ya. Tapi kan chatbot aduh, kayaknya bikin ngeselin ya. Chatbot bukannya membantu tapi bikin naik darah gitu loh. Nah, tapi dengan adanya metaverse, dengan ada orangnya beneran ya mungkin, apalagi sekarang lagi trennya ChatGPT, mudah-mudahan chatbot jadi nggak nyebelin. Ya, jadi nggak selamat datang, Anda perlu apa gitu kan, dia lama kayaknya pengen komplain gitu, udah pengen komplain tapi nggak bisa. Gitu ya. Tapi ini kan kalau dari animonya ya. Tapi kalau ini mungkin pertanyaan terakhir juga sih Mas. Publik di Jepang sendiri ini apakah sebetulnya sudah siap dengan metaverse? Nah, kalau ditanya sudah siap atau enggak, sama lah ya di negara manapun. Ditanya siap nggak, mereka cuma bingung gitu loh. Ya mau siap tapi gimana cara, karena perangkatnya masih mahal. Mudah-mudahan ke depan perangkatnya kalau tersedia banyak ya sama lah ya kayak dulu, siapa sih yang punya handphone ya cuma orang tertentu. Sekarang bahkan orang-orang yang di jalan, di tepi jalan pun harus punya handphone. Ya mudah-mudahan kedepannya si kacamata VR, augmented reality segala macam itu diproduksi massal dengan harga lebih murah sehingga orang bisa menikmati metaverse. Jadi balik ke yang tadi pertanyaannya, apakah mereka siap atau enggak? Belum ada sampai jawaban pasti. Iya saya siap, belum. Tapi tadi ya balik ke konsep awal, kita baru
semacam nge-DP-in tanah rumah Ya, dulu, ya, ya. gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Hendy Iya. sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi tentang Metaverse Oke. di Japanscope Podcast Edition. Makasih Mas. Sama-sama, makasih juga Jangan Mas Adi. kapok-kapok untuk kalau kami undang lagi. Mungkin selanjutnya nanti di Metaverse kali ya Mas Javi. Iya, bisa ya kita Mungkin ya, combine mungkin ya. ya. Siapa Di tahu ya. sini Iya. ada karakternya. Kita ditemanin dengan karakter-karakter augmented reality. Iya. Siapa tahu ya Mas ya. Siapa tahu. Oke, sahabat JF semua, itu tadi diskusi kita tentang Metaverse in Japan. Dan jangan lupa untuk follow podcast JF Jakarta dan Japanscope Podcast versi video juga bisa teman-teman nikmati di akhir bulan. Dan teman-teman juga bisa mengikuti informasi paling update tentang program-program JF Jakarta di Instagram dan Twitter @jf_jakarta dan juga Facebook page The Japan Foundation Jakarta. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.